Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu dengan renungan harian kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Kami dapat datang ke hadapan Tuhan. Kami hendak belajar dari firman-Mu agar kami dapat mengerti maksud-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yesaya ini menunjukkan satu nubuatan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan menanggung begitu beratnya penderitaan dan kehinaan untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Jika kita memperhatikan firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana Kristus di dalam penderitaannya berkorban demi kita manusia berdosa. Kita baru saja melewati masa-masa penderitaan Yesus dan kita juga baru melewati masa-masa Paskah. Kita sudah mengikuti tahapan-tahapan atau proses-proses dari penderitaan Kristus tersebut sampai kita memperoleh kemenangan dan keselamatan melalui kebangkitannya. Begitu menderita, begitu kesakitan, bahkan dalam nas ini dikatakan dia begitu hina dan tidak masuk hitungan. Dia berkorban sampai sedemikiannya. Berkorban untuk manusia, mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar dari Kristus dalam hal berkorban ini. Karena kita sering sekali berperilaku seperti perilaku yang tidak menunjukkan perilaku yang mengikuti perilaku Kristus. Saya ada membaca satu cerita tentang bagaimana sikap manusia yang lebih sering atau lebih suka mengorbankan orang lain untuk dirinya. Dalam cerita ini yaitu dalam satu pesawat ada 4 orang laki-laki. Ketika mereka sedang terbang, penerbangan ini berjalan dengan baik semuanya. Tetapi dalam pertengahan perjalanan mereka, penerbangan terganggu, pesawat mengalami gangguan. Dan sang pilot mengatakan bahwa pesawat itu tidak akan dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Sehingga mereka harus bisa menyelamatkan diri keluar dari pesawat tersebut. Kebetulan pesawat ini pesawat yang kecil, dia mengantar antar kota. Kemudian sang pilot mengatakan kita harus menyelamatkan diri. Tetapi di pesawat itu hanya ada 3 parasut. Sementara mereka ada 4. Sang pilot mengatakan anak-anak saya masih kecil, maka saya harus bisa menyelamatkan diri sehingga mereka tidak akan kehilangan bapaknya, kata sang pilot. Jadi saya duluan. Dia ambil parasut ini. Kemudian dia terjun. Kemudian orang kedua mengatakan demikian. Dia adalah seorang pejabat negara. Terus dia katakan saya juga harus menyelamatkan diri. Karena saya harus segera menghadiri rapat-rapat penting demi kepentingan negara. Jadi saya juga harus segera keluar dari pesawat ini. Kemudian dia mengambil juga dan dia juga menjatuhkan diri. Kemudian seorang bapak tua, dia adalah seorang pendeta. Dia berkata kepada seorang laki-laki yang masih sangat muda. Dia katakan, anak muda, ambillah parasut itu.
kamu saja yang keluar dari pesawat ini. Saya sudah tua, kalau saya mati tidak apa-apa, tapi saya yakin saya akan masuk surga. Dia mempersilakan anak muda tersebut untuk mengambil parasut dan menyelamatkan diri dari pesawat ini. Tapi sang anak muda mengatakan, tenang Bapak Pendeta, parasut di sini ada. Loh, parasutnya kan cuma 3. Tidak Pak, di sini tersisa 2. 1 untuk saya, 1 untuk Bapak Pendeta, kata sang anak muda. Tapi tadi katanya ada 3, kata Bapak Pendeta. Iya Pak, memang parasutnya ada 3. Tetapi Bapak pejabat tadi karena dia buru-buru untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia salah mengambil dan langsung lompat. Yang dia ambil itu bukanlah parasut tetapi tas ransel saya, kata sang anak muda. Saudara-saudari yang terkasih, betapa seringnya kita mau menyelamatkan diri kita dengan buru-buru, tapi yang kita peroleh bukan keselamatan, tapi justru seperti yang terjadi dengan seorang Bapak pejabat tadi. Karena mau mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri, tapi justru dia tidak bisa diselamatkan. Perilaku ini kebalikan dari perilaku Kristus. Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Bagaimana kita yang sudah menerima keselamatan ini dari Kristus juga mau berperilaku seperti Kristus. Mau berkorban untuk orang lain. Mau menghadapi berbagai hal yang mungkin sulit untuk orang lain. Membantu orang lain. Bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Pengorbanan Kristus ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Bagaimanakah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus, dan mengasihi sesama kita? Apakah kita juga mampu menunjukkan seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Kristus? Mari kita bergumul bersama-sama akan hal ini dan kita jawab ini semua di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan ketika Dia mengasihi kita, maka kita pun mengasihi sesama kita. Ketika Dia berkorban untuk manusia, maka kita pun dimintakan kesediaan untuk berkorban bagi sesama kita. Itulah yang Allah mau dari kita. Saya dan saudara ditantang untuk melakukan pengorbanan seperti apa yang sudah ditunjukkan Kristus. Mari kita melakukan kasih dengan rela berkorban, melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, sesama kita yang ada di sekeliling kita. Selamat berjuang untuk dapat berkorban bagi sesama. Biarlah kiranya teladan yang Kristus berikan itu menjadi teladan yang hidup bagi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami begitu besarnya kasih Kristus kepada kami. Sehingga Dia rela terhina, Dia rela menderita untuk menyelamatkan kami, memberikan kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, biarlah kami pun juga tidak mengorbankan orang lain demi kesenangan kami, tapi kami mau berkorban bagi orang lain. Kami percaya jika kami mau merendahkan diri kami ke hadapan Tuhan, maka Roh Tuhan akan mengajarkan kami melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada satu hari ini. Biarlah kiranya hidup kami mampu mempraktekkan firman-Mu. Apapun yang menjadi tantangannya, kami tetap menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang setia dalam firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.